Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek akhir UAS matkul pemrograman terstruktur. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Farizan Nur Effendi sebagai koordinator dan rekan saya ada. Saya Marco Ardian. Selanjutnya ada Rifki Gusti Nugraha, teman saya, dan selanjutnya ada Syafira Maulida Najah, dan yang terakhir ada Gali Arasyad. Selanjutnya, poin-poin materi yang akan kita sampaikan dalam video presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan yang pertama kita akan menjelaskan deskripsi program dan maksud tujuan yang dalam program yang kita buat. Yang kedua ada rancangan data yang kita buat dalam program yang kita kerjakan. Yang ketiga ada struktur data yang ada di program kita, dictionary, searching, dan stack. Yang keempat menampilkan listing program dan output program. Yang terakhir ada analisis program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan deskripsi program. Deskripsi program. Program ini adalah sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola data buku pengguna. Dapat menampilkan semua data buku yang tersedia, mencari buku berdasarkan ID, serta melihat riwayat pencarian buku. Program ini memiliki beberapa komponen yang disimpan dalam kamus dictionary yang terdiri dari ID, judul buku, dan stok. Pengguna dapat menampilkan semua buku dengan detail ID, judul, dan stok. Pemrograman ini juga menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan ID dengan menggunakan algoritma binary search. Algoritma ini efisien untuk mencari suatu nilai dalam daftar yang telah digunakan. Riwayat pencarian memungkinkan pengguna untuk melihat ID buku yang dicari sebelumnya. Fungsi ini menyediakan menu interaktif untuk pengguna dengan beberapa pilihan, yaitu menampilkan semua data buku, mencari data buku berdasarkan ID, menampilkan riwayat pencarian, dan keluar dari program. Berdasarkan pilihan yang diinputkan oleh pengguna, program akan melaksanakan tugas yang diinginkan. Maksud dan tujuan. Kami memilih membuat program ini bertujuan menyediakan solusi mudah dan efektif untuk mengelola data buku melalui aplikasi konsul interaktif. Tujuannya adalah mempermudah pengguna dalam menampilkan data buku, mencari buku berdasarkan ID dengan cepat menggunakan algoritma efisien, serta melacak riwayat pencarian buku untuk referensi kembali. Dengan antarmuka yang simpel, program ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi buku, memastikan pengguna dapat dengan mudah mengelola koleksi buku mereka dengan lebih efektif dan terorganisir. Next. Di sini data yang kami gunakan untuk program ini, yang pertama ada ID 1 dengan judul buku statistika stok 11, ID yang kedua ada judul buku komputer dan jaringan dasar stok 9, yang ketiga dengan judul buku algoritma pemrograman stok 14, yang keempat ada aplikasi komputer dengan stok 12, yang kelima ada judul bahasa Inggris dengan stok 15. Tabel ini adalah inisiasi data dan informasi mengenai stok 5 judul buku yang berbeda. Setiap baris dalam tabel ini memiliki informasi stok untuk judul buku tertentu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan teman saya. Bahwasanya di dalam program tersebut terdapat dua metode. Yang pertama yaitu searching atau binary search, dan yang kedua yaitu stack. Dan yang pertama saya akan menjelaskan searching terlebih dahulu. Dalam konteks program komputer
adalah proses untuk menemukan data atau informasi tertentu dalam sebuah kumpulan data. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode dan algoritma. Salah satunya adalah binary search yang digunakan dalam program ini. Binary search sendiri adalah algoritma pencarian yang efisien karena bekerja pada data yang sudah diurutkan dan membagi set data menjadi dua bagian pada setiap langkah pencarian. Dan untuk mempersempit area pencarian hingga menemukan nilai yang dicari atau memastikan bahwa nilai tersebut tidak ada dalam kumpulan data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan stack. Stack sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack tersebut adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Dalam program ini, stack digunakan untuk menyimpan riwayat pencarian ID buku, sehingga setiap ID buku yang dicari akan ditambahkan ke tumpukan, yaitu stack, dan ketika pengguna ingin melihat riwayat pencarian, ID yang terakhir dicari akan menjadi yang pertama ditampilkan dan memungkinkan pengguna untuk melacak kembali buku yang paling baru mereka cari. Ya, lanjut ke listing program ya. Yang pertama itu ada fungsi data buku. Fungsi ini mengembalikan sebuah kamus yang di dalam dictionary berisi data buku dengan ID buku sebagai kunci dan informasi judul serta stok buku sebagai nilai. Contohnya seperti yang tertera di bawah ini ya. Ada ID, terus ada judul dengan beberapa judul, ada 5, dan ada stok yang terdiri berbeda-beda stoknya. Oke, lanjut ke fungsi tampilkan semua data buku. Fungsi ini menampilkan semua data buku yang ada di kamus yang dihasilkan oleh data buku. Setiap buku akan ditampilkan dengan format ID, judul, dan stok. Oke, lanjut. Yang ketiga ada fungsi binary search. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma pencarian biner untuk mencari nilai target dalam daftar R atau bisa disebut array. Jika target ditemukan, fungsi ini mengembalikan indeks dari target. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan min 1 atau dikurangi 1. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu fungsi cari data buku berdasarkan ID. Fungsi ini meminta pengguna memasukkan ID buku yang ingin dicari, lalu menggunakan fungsi binary search untuk mencari ID buku dalam daftar kunci kamus. Lalu jika ditemukan, menampilkan data buku dan menambahkan ID buku yang akan dicari ke dalam riwayat pencarian. Jika tidak ditemukan, akan menampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan. Lanjut. Untuk yang kelima, fungsi tampilkan riwayat pencarian. Fungsi ini menampilkan riwayat pencarian buku yang telah dilakukan oleh pengguna. Jika tidak ada riwayat, maka akan menampilkan pesan bahwa riwayat masih kosong. Oke, lanjut. Yang keenam, fungsi main. Fungsi ini adalah fungsi utama yang akan menjalankan program. Lalu menampilkan menu pilihan kepada pengguna, menampilkan semua data buku, mencari buku berdasarkan ID, menampilkan riwayat pencarian, atau keluar dari program. Pengguna memilih opsi dengan memasukkan nomor pilihan, dan program akan menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut. Oke, lanjut. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang output program. Jadi, jika program dijalankan, maka akan menampilkan beberapa menu. Yang pertama, jika pengguna memilih 1, maka akan menampilkan semua data buku. Yang kedua, jika pengguna memilih pilihan kedua, maka output untuk mencari data buku berdasarkan ID. Kemudian yang ketiga, jika pengguna memilih pilihan ketiga, maka outputnya akan menampilkan riwayat pencarian buku. Dan yang keempat, jika pengguna memilih pilihan keempat, maka
pengguna akan keluar dari program dan menampilkan pesan terima kasih. Kemudian ini adalah contoh interaksi lengkap hasil program. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tabel program yang kami buat. Yang dalam statement yang pertama, ini memiliki memori yaitu function data buku tersebut untuk menyiapkan data buku dalam bentuk kamus dictionary di Python. Dalam artian, di fungsi data buku ini mengembalikan sebuah kamus yang berisi data buku di mana setiap entry memiliki ID unik sebagai kunci dan nilai berupa informasi buku yang terdiri dari judul dan jumlah stok. Kamus ini atau dictionary ini memuat 5 buku dengan berbagai judul dan jumlah stok yang berbeda. Kemudian di statement yang kedua, dalam memorinya memiliki function tampilkan semua data buku. Ini digunakan untuk menampilkan semua data buku yang ada. Jadi fungsi yang ditampilkan dalam statement yang kedua akan menampilkan semua data buku yang akan digunakan dalam program. Dan fungsi ini mengambil data dari fungsi data buku, kemudian mencetak ID buku, judul buku, dan jumlah stok untuk setiap buku dalam format yang terstruktur. Hasil yang ditampilkan adalah daftar buku beserta informasi yang lengkap dipisahkan oleh garis pemisah untuk kejelasan. Nah, yang ketiga ada statement binary search. Ya, di dalam statement ini memiliki memori function binary search yang digunakan untuk mencari suatu nilai dalam daftar yang sudah diurutkan menggunakan algoritma binary search. Fungsi binary search yang digunakan dalam program ini digunakan untuk mencari suatu nilai dalam daftar yang sudah diurutkan menggunakan algoritma binary search tadi. Fungsi ini menerima 2 argumen, yaitu R, yaitu daftar data yang sudah diurutkan, dan target, yaitu nilai yang ingin dicari. Jika nilai tersebut ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks posisi nilai tersebut dalam daftar. Jika tidak ditemukan, fungsi ini akan mengembalikan nilai -1. Nah, selanjutnya di statement yang keempat, di sini ada function cari data buku berdasarkan ID. Nah, ini digunakan untuk mencari data buku berdasarkan ID buku yang telah ditentukan dalam rancangan data tadi dengan menggunakan algoritma binary search juga. Dan untuk menyimpan ID buku yang telah kita cari, kita menggunakan sebuah struktur data yaitu bernama stack dalam riwayat pencarian ini. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, fungsi cari data buku ini berdasarkan ID digunakan untuk mencari data buku berdasarkan ID buku dan menggunakan algoritma binary search. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan ID buku yang ingin dicari. Kemudian binary search akan menemukan ID tersebut dalam daftar ID buku. Jika ID buku ditemukan, fungsi akan menampilkan informasi buku dan menampilkan ID buku tersebut ke dalam riwayat pencarian dan menambahkan ke riwayat pencarian tersebut. Jika tidak ditemukan, fungsi akan menampilkan pesan bahwa data buku tidak ditemukan. Nah, selanjutnya di statement yang kelima ini memiliki memori function ditampilkan riwayat pencarian. Digunakan untuk menampilkan sebuah riwayat pencarian data buku yang telah kita cari sebelumnya tadi. Di statement yang kelima ini, fungsi ini memeriksa apakah riwayat pencarian kosong atau tidak untuk menampilkan riwayat pencarian berdasarkan ID buku yang telah kita cari. Jika kosong, fungsi ini akan mencetak pesan bahwa riwayat pencarian masih kosong. Jika tidak, fungsi ini akan mencetak daftar buku yang pernah kita cari. Dengan menggunakan kode ini, kita akan menampilkan semua data buku, mencari data buku berdasarkan ID dan menampilkan riwayat pencarian melalui menu yang interaktif. Dan statement yang terakhir di sini ada memori yang berarti fungsi main ini adalah fungsi utama program yang menyediakan antarmuka menu interaktif bagi pengguna untuk mengakses berbagai fungsi terkait data buku. Nah, di bagian ini fungsi utama program yang menyediakan antarmuka tersebut
terkait dengan data buku, pengguna dapat memilih untuk menampilkan semua data buku, mencari buku berdasarkan ID, menampilkan riwayat buku, riwayat pencarian, atau keluar dari program. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan menampilkan pesan yang sesuai yang telah ditentukan. Nah, kesimpulannya, program dalam proyek Akhirwas kami yang telah kami buat, itu secara keseluruhan program ini berfungsi sebagai alat bantu yang berguna bagi siapa saja yang membutuhkan sistem pengelolaan data buku yang sederhana namun efektif, mendukung berbagai aktivitas seperti peninjauan koleksi buku, pencarian buku tertentu, dan pelacakan riwayat pencarian. Semuanya akan dilakukan melalui interaksi berbasis teks yang intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna atau user. Nah, yang terakhir, mungkin penutup. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kelompok kami kali ini. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.